kembali lagi kita berjumpa. Saya Ali Farda dari komunitas Bravo Penambangan Royal Volunteer, dan juga Mas saya juga bergabung dalam komunitas tersebut. Jadi kita sedikit banyak berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di daerah Pesanggaran tentunya, lumayan banyak di tahun 2022 ini. Jadi saya ingin bertanya ke Mas Selaros juga, bagaimana sih tanggapan-tanggapan tentang acara yang sudah berjalan atau yang sudah dilaksanakan oleh komunitas Bravo sendiri? Oke, terima kasih Mas Ali Farda. Ketika kita berbicara Bravo, perlu juga dikenal ya oleh teman-teman, khususnya para netizen yang nonton video ini. Jadi Bravo ini merupakan salah satu komunitas pegiat sejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi tidak hanya melulu bicara tentang sejarah, tetapi juga kita bisa mempelajari secara detail bagaimana asal-usul suatu tempat, tapi dalam perspektif sejarah, bukan perspektif dongeng ataupun mitos yang ada di masyarakat sekitar. Alhamdulillah teman-teman Bravo khususnya di wilayah selatan, karena memang anggota Bravo itu tidak hanya di wilayah selatan saja, sebenarnya ada beberapa teman, ada beberapa tim di kecamatan yang lain, dan alhamdulillah untuk wilayah selatan kemarin kita mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan mulai dari Blam Trip 1, Lambangan Trip 1, ada juga kegiatan yang namanya mini tour, ada diskusi, ada sarasehan, dan alhamdulillah untuk tahun ini beberapa kegiatan itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Mas saya tanggapan yang bagus buat kita semua. Jadi uh, tadi sempat menyinggung Blam Trip, terus kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini juga targetnya dari kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin di segmen-segmennya bisa disebutkan, mungkin untuk segmen pemuda atau untuk umum atau bahkan nanti apa kayak instansi pendidikan. Itu tujuannya kedepannya bagaimana, Mas? Baik, terima kasih. Kegiatan ini sebenarnya masing-masing itu punya segmen yang berbeda ya. Mulai dari Blambangan Trip, Blam Trip yang satu, kita mengunjungi beberapa tempat sejarah yang ada di masing-masing kecamatan. Kebetulan Blam Trip 1 berada di Kecamatan Pesanggaran, itu tujuannya memang untuk mengenalkan sejarah lokal kepada masyarakat umum. Dan juga ada kegiatan ngabab. Ngabab itu diskusi tentang sejarah secara daring, online, yang mencakup semua masyarakat bisa ikut dalam kegiatan ngabab. Terus ada lagi juga kegiatan yang namanya mini tour. Untuk sementara ini memang kita untuk kegiatan mini tour kemarin, alhamdulillah kita bisa masuk ke beberapa lembaga atau instansi pendidikan. Tujuannya apa? Kita sasarannya memang untuk anak-anak muda. Kalau yang untuk mini tour, agar supaya anak-anak muda tidak hanya tahu sejarah nasional saja, tetapi sejarah lokal di sekitar mereka, itu mereka juga paham dan tahu bagaimana sejarah lokal yang ada di sekitar mereka, dan mereka tahu sejarah leluhurnya masing-masing. Dengan harapan mereka bisa mempelajari tentang sejarah lokal yang ada itu, dan juga hal yang baik diambil positif, dan jika ada sesuatu yang buruk di masa lampau, mudah-mudahan tidak terjadi di masa yang akan datang. Itu tujuan dari beberapa program, dari mulai dari Blam Trip, mulai mini tour, dan juga program ngabab, ngaji babat. Itu saya kira Mas Alif. Itu tadi ya sudah dijelaskan sama Mas saya beberapa program-program yang sudah dijalankan. Tentunya bukan hanya lingkupnya kecil sekali, tapi juga lingkupnya lumayan luas dan bahkan nasional ya Mas ya. Mungkin peserta dari Blend Trip kemarin bisa datang jauh-jauh dari Surabaya, dari Jakarta, terus kemudian ada dari situ Bondo, dan juga acara ngabab diikuti banyak peserta dari luar daerah seperti Bali dan sekitarnya. Mungkin banyak sekali yang mengikuti kegiatan-kegiatan Bravo. Nah, tanggapan Mas saya sendiri, apalagi Mas saya juga tahun ini bergabung dengan Bravo. Apa sih kesan dan pesannya yang bisa disampaikan kepada teman-teman selama mengikuti kegiatan-kegiatan Bravo atau
kenal dengan teman-teman yang ada di dalamnya. Terima kasih. Jadi ketika bicara tentang sejarah dulu ya, saya sebenarnya senang sejarah itu udah lama. Cuma wadahnya untuk mengenal lebih jauh tentang kesejarah itu belum ada saat itu. Dan alhamdulillah melalui media sosial akhirnya saya kenal dengan komunitas Bravo ini. Ketika bergabung dengan komunitas Bravo, alhamdulillah banyak hal terutama tentang sejarah masa lampau kita lihat dengan sumber-sumber yang valid. Selama ini mungkin beberapa sejarah masa lampau di Banyuwangi banyak cerita-cerita dibumbui dengan mitos, legenda, atau mungkin sesuatu yang masih kepercayaan lokal masyarakat secara temurun-temurun, dan itu belum tentu ada kebenarannya kalau dilihat secara perspektif sejarah. Tapi alhamdulillah melalui Bravo ini kita bisa melihat oh sejarah ini seperti ini tapi ada dasarnya ini dari babat ini, dari peninggalan masa lampau dan sebagainya, ada catatan-catatan sejarah yang bisa memberikan argumentasi yang kuat bahwa sejarah ini memang pernah ada, tidak hanya sekedar cerita dari tutur tinular turun menurun dan kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Dan alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan selama di Bravo ini. Mudah-mudahan ke depan komunitas ini tetap solid dan teman-teman juga bisa mengembangkan komunitas ini dan tidak hanya dikenali komunitas Banyuwangi tetapi bisa dikenali oleh masyarakat luas. Apalagi dengan adanya media sosial saat ini, insya Allah jangkauannya semakin luas kalau memang kita tetap konsisten untuk mengenalkan komunitas sejarah ini kepada masyarakat luas. Nah, Mas saya sendiri kan bergerak dari melihat fashionnya sendiri ini kan di media sosial. Kemudian sekarang kalau misalkan kita bicara dengan Bravo yang kaitannya dengan sejarah, apa sih hubungannya dengan fashionnya Mas Sai sebagai pegiat media sosial juga dan sebagai pegiat budaya juga yang bergabung di komunitas Bravo sendiri? Baik, terima kasih. Saya selama ini memang dikenal sebagai pegiat media sosial atau pegiat seni budaya. Berbicara tentang budaya, maka tidak lepas dengan namanya sejarah. Dan itu pasti tidak bisa dilepaskan. Misalkan ada budaya masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar itu punya budaya turun-temurun, pasti ada sejarahnya. Cuma yang menjadi problem, kadang ketika budaya itu di masyarakat lokal itu ada, biasanya antara sejarah, mitos, legenda itu kadang masih berbaur menjadi satu. Mana yang fakta sejarah, mana yang mitos, mana legenda. Nah, dengan adanya komunitas Bravo ini tujuannya malah bagus. Kenapa? Ketika ada budaya-budaya yang ada di masyarakat, saya mendalami di bidang itu, dengan ada komunitas Bravo nanti bisa di cross check bahwa cerita yang ada tertutur tinular dari generasi ke generasi itu dicek secara sejarah bagaimana, apakah memang itu realita atau hanya sekedar mitos. Nah itu nanti ketika itu memang ada fakta sejarah, nanti bisa memperkuat budaya yang ada di masyarakat sekitar. Misalkan kita selama ini tahu bahwa gandrung itu dulu gandrungnya gandrung lanang, itu cerita tutur tinularnya seperti itu, dulu gandrung lanang terus berubah gandrung perempuan. Nah ternyata setelah dicek secara sejarah, ya memang seperti itu. Jadi itu bisa memperkuat bahwa cerita yang selama ini kita dengar dari generasi ke generasi ternyata memang benar adanya. Jadi itu, jadi sangat erat kaitannya antara budaya masyarakat dengan komunitas Bravo ini sangat erat sekali. Jadi bisa saling melengkapi. Saya kira cukup itu. Jadi pengalaman Mas Sai ini sendiri cukup luar biasa. Mas Sai dari pegiat sosial media bergabung dengan komunitas sejarah dan bisa menyalurkan apa yang memang dari dulu Mas Sai sendiri senang di bidang itu dan juga sekarang sudah bergabung di Bravo, ibaratkan bergabung dengan teman-teman yang satu hobi dan satu minat juga ya Mas Sai. Nah, itu sendiri kadang juga kalau misalkan kita ngobrolin sejarah kan kadang menjadi dilema, tadi sudah disampaikan Mas Sai antara mitos, terus legenda dan juga sejarah asli atau yang murni memang itu terjadi dan memang sumbernya bisa dibuktikan dari beberapa sumber yang kuat dan juga mungkin
bisa yang bersaling uh, beratan bersaling saling apa ya maksudnya saling berbeda sudut pandang, jadi dari itu pun bisa menjadi diskusi atau bahan-bahan obrolan yang cukup menarik di kehidupan sehari-hari biasanya untuk ngobrol di tongkrongan atau kafe atau apapun itu biasanya cukup menarik. Nah, kalau kembali lagi ke program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bravo yang lumayan luar biasa dan juga alhamdulillah lancar, tidak ada kendala sama sekali selama kegiatan itu sendiri. Harapannya untuk Mas Sai apa sih kedepannya, program-program apa juga yang harus diciptakan dan tujuan dari program tersebut apa sih? Baik, terima kasih. Untuk sementara program-program yang sudah berjalan ini cukup baik, cuma nanti bisa ditambah misalkan pameran tentang sejarah atau mungkin literasi sejarah, diskusi, seminar, meskipun secara kecil maupun skala besar nanti ditambah lagi. Jadi setidaknya komunitas Bravo ini tidak hanya sebagai tempat belajar saja, tapi bisa menjadi rujukan untuk teman-teman yang pengen belajar sejarah, khususnya minimal di Kabupaten Banyuwangi ini. Ketika kita berbicara brandingnya belajar sejarah, pasti arahnya kemana? Ke komunitas Bravo. Itu harapan saya ke depan seperti itu. Dan mungkin sepertinya juga harapan teman-teman tim Bravo yang lain mungkin seperti itu. Jadi ini merupakan tempat bukan untuk belajar mitos sejarah ya, mitosnya cerita yang ada di masyarakat, tapi sebagai memang putih-putih sejarah. Meskipun kadang ketika kita berbicara sejarah itu nanti akan terus berkembang seiring ada penemuan sesuatu yang baru yang membantah teori sebelumnya. Tapi setidaknya dengan komunitas Bravo ini nanti bisa saling support lah teman-teman yang lain sebagai agar bisa menjadi rujukan untuk belajar sejarah khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih Mas Sai. Dari tadi kita juga lama ngobrol, mungkin kesan dan pesannya lumayan banyak dari Mas Sai dan juga kegiatan-kegiatan Bravo ini mungkin tidak akan berhenti di tahun 2022 ini, tetapi akan nantinya bisa berjalan sampai kapanpun di masa yang akan datang untuk mempromosikan tentunya sejarah lokal yang itu yang penting ya Mas Sai, karena kalau sejarah nasional sudah masuk di buku-buku yang sudah beredar di instansi-instansi pendidikan yang sudah jadi mata pelajaran siswa-siswi di instansi pendidikan tersebut. Nah, jadi teman-teman terima kasih atas waktunya dan juga Mas saya ucapkan terima kasih juga. Semoga kedepannya Mas saya tetap semangat terus untuk kegiatan-kegiatan di Bravo ini. Nah, nantinya juga Mas saya bisa memberikan masukan-masukan dan di kedepannya bisa menunjang Bravo ini tetap berkembang dan juga tentunya istiqomah ya. Itu yang terpenting ya Mas. Ya terima kasih teman-teman. Ya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel Mas Laros Banyuwangi dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya Bravo atau Balambangan Royal Volunteer dan juga ajisangkala.id dan juga ada fanspage dan YouTube-nya bisa dicek di media sosial. Terima kasih.